Ya, selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini sudah bersama saya Bella Matahari. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf into something new gitu ya. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Apa kabar Panji? Alhamdulillah, baik. Itu namanya banyak yang nyangka nickname loh. Iya, dari dulu tuh semenjak ngetren Facebook itu mereka sangka, teman-temanku sangka Matahari itu nama Facebook gitu. Jadi nama Facebook sama nama akte tuh beda gitu loh. Enggak, itu tuh beneran nama di akte tuh kayak gitu, Matahari. Harapannya apa orang tua memberi nama Bella Matahari? Kalau filosofinya sih ya karena matahari itu menerangi ya tipe-tipe yang gitu lah ya, klise lah. Tapi sebenarnya karena aku lahir pada saat jam 12 siang. Lagi panas-panasnya, pas banget lagi azan zuhur. Pas banget 12 siang. Jadi kasih matahari. Iya. Cuman kita ini tag podcastnya malam hari ternyata. Iya. Iya benar. Dan ini kayaknya baru pertama kali aku tag podcast. Ya sebenarnya pernah juga sih yang sampai malam, cuman biasanya mulai mungkin jam 8 gitu atau habis Isya gitu. Nah, ya maaf banget ya, kita kan harus nidurin anak dulu soalnya. Nah, itu dia yang pengen aku tanya pertama kali. Kayaknya kita ketemu, kasih intro dulu ya, langsung nanya. Iya ya. Yang nggak kenal Bella adalah desainer grafis ya, atau juga UI designer ya, mungkin lebih banyak sekarang kita sebagai UI designer. Dan kita mungkin baru berinteraksi beberapa bulan terakhir, itu pun ketemuannya nggak terlalu banyak, baru beberapa kali gitu. Lagi ngerjain project bareng kita ya, lagi ngerjain project bareng. Bella jadi mentor di pelatihan coding dan desain, khususnya yang desainnya ya untuk disabilitas kayak gitu. Nah, tadi aku pengen nanya itu sebenarnya terkait dengan, kan waktu itu aku pernah tanya juga ke kamu ya pas lagi baru pertama kali kita ketemu gitu. Ternyata kamu baru melahirkan bulan Maret ya? Iya. April ya? Bulan April. Iya. Gimana tuh? Pas banget awal-awal PSBB. Nah, itu dia. Kita PSBB aja dengan kehidupan normal aja udah cukup sulit ya. Iya, bener banget. Terus juga kalau udah mau melahirkan kan udah prepare gue mau ke rumah sakit mana sebelum-sebelumnya. Ternyata Maret pandemi, rencana mungkin akan berubah. Gimana tuh? Iya, sebenarnya aku udah prediksi dari akhir tahun karena udah mulai ada berita tentang virus kan. Terus udah mulai itu tuh udah mulai kepikiran gitu loh. Gimana ya maksudnya walaupun aku nggak tahu ternyata bakal semasif ini. Itu udah mulai kepikiran gimana ya anak aku nanti. Aku bener nggak sih hamil dan melahirkan di saat seperti ini tuh ada kayak guncangan shock kayak gitu. Tapi udah akhirnya dijalanin aja. Terus akhirnya pada saat mulai aku mau cuti hamil itu masuk ke 9 bulan Maret akhir kalau nggak salah. Itu udah masuk kan ke Indonesia ya? Nah itu tuh udah mulai masuk ke Indonesia dan pada saat aku cuti hamil, kantor itu WFH. Sampai aku melahirkan aku masih belum masuk kantor. Sampai detik ini tuh kita masih WFH ya. Jadi kebayang nggak sih aku kepikiran cuti aku akan istirahat, terus nanti aku akan juga istirahat dari rutinitas menjadi ibu itu dengan cara pergi ke kantor gitu. Nah sekarang aku harus kerja dan harus ngurus anak juga. Jadi adaptasi dua hal yang berbeda gitu. Adaptasi jadi ibu, terus sama adaptasi jadi masyarakat new normal aja gitu. Enggak, pas lagi melahirkan nih, kemana-mana kan?
pas lagi proses mau melahirkannya itu di rumah sakit berarti? Atau rumah memilih sakit, ada iya. rumah bidan gitu? Rumah sakit? Rumah sakit, karena memang sudah direncanakan di sana gitu. Ya udahlah ya, emang sih sempat cari bidan, tapi bukan karena COVID, cuman cari kayak plan B aja gitu. Kalau melahirkan sih aku tetap prefer rumah sakit, dan kebetulan juga aku harus sesar kan, jadi ya udah deh. Terus ini. Kalau bidan kan dia nggak biasanya nggak mau ya kalau sesar. Iya, pasti lebih diinin. Berarti ini apa protokol kan kalau April itu kita tingkat ketakutan masyarakat masih tinggi. Iya. Sekarang kan masyarakat Benar. udah relatif udah ini. Iya. Gitu. Kalau aku kebetulan saat itu prosedur protokol kesehatannya udah mulai, tapi nggak pakai swab, nggak pakai rapid gitu. Nggak lama setelah itu rumah sakit tuh baru ngasih peraturan baru. Jadi kalau mau melahirkan tuh kita satu harus keluarga swab. Ya, suami dan istrinya tuh harus swab dulu gitu loh. Oh iya, karena pada saat itu tuh tes kitnya belum banyak kan. Rumah sakit itu kayak APD itu masih susah banget. Oh iya, betul. Iya, berarti tadi kalau yang aku simpulin, itu bagimu positif apa negatif tuh? Maksudnya dalam konteks, ini positif negatif jadi sensitif ya sekarang ya. Maksudnya, itu reaksi yang positif apa negatif terkait dengan cuti dan ternyata WFH? Apa mendingan tahu gitu nggak usah ngambil cuti liburnya gitu, karena toh WFH gitu. Itu sebelum mau melahirkannya. Terus setelah misalnya 2 bulan lah ya biasanya normalnya gitu. Bagimu itu adalah hal yang positif tetap bisa di rumah aja atau jadi hal yang negatif? Gue jadi nggak bisa kabur dari rumah nih. Iya. Positif negatif sih gimana ya? Dulu aku sempat kayak berpikir negatif sih, tapi lama-lama kayak udahlah ini mungkin blessing in disguise gitu loh. Jadi bisa melihat tumbuh kembang anak lebih fokus gitu kan. Jadi memperhatikan pertumbuhan dari awal dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai sekarang bisa makan tuh aku merhatiin banget gitu. Setidaknya itulah. Soalnya kalau misalkan mikirin negatifnya terus jadinya tuh kayak ya pusing aja terus gitu. Nggak sehat nantinya gitu. Jadi ya udahlah. Betul. Dan aku lihat kamu kan termasuk, ya walau kita interaksi baru beberapa kali ya, aku lihat kamu termasuk tipikal yang strict banget ya. Mungkin karena memang lagi ada baby juga di rumah gitu, maksudnya cukup ketat kalau keluar, timingnya, terus juga di crowd yang tertentu. Ya itu bagus sih, bagus. Aku sendiri awal-awal begitu, cuman kesini makin banyak bandelnya. Iya. Iya sih, udah mulai ini ya, lalai ya, walaupun ya ternyata mungkin karena kita masuk sindrom pandemi fatigue kali ya. Udah terlalu capek, nggak ada kepastian, terus ya lama-lama udah mulai melonggarkan diri aja gitu. Iya. Mungkin gitu. Nah, aku mau nanya ini sih, kan kita lagi ngerjain project itu ya, dan kamu mentor di desain grafis, di kelas desain grafis untuk penyandang disabilitas. Karena aku nggak ada background sebelumnya melihat mengajar desain grafis, aku belum pernah sama sekali. Ngikut kelas formal pun belum pernah. Jadi aku nggak tahu tahap-tahapnya sebenarnya. Aku bikin project ini karena karena keresahan aja lah kayak gitu. Nah, aku ngelihat anak-anak disabilitas yang ikut atau peserta kita itu yang ikut, hasil karyanya menurut aku bagus gitu, di luar ekspektasi aku. Misalnya peserta dalam tanda kutip normal pun sebenarnya menurutku tanpa melihat dia disabilitas atau tidak disabilitas aja itu karyanya udah bagus-bagus gitu, yang kita lihat post di grup apa segala macam. Terus apalagi aku juga ngelihat hasil karya finalnya itu udah bagus gitu. Nah, menurutmu yang pernah ngajar juga terus juga praktisi desain grafis, mereka gimana nih hasilnya? Ya, bener sih, itu tuh beyond expectation banget. Karena menurut aku mereka itu juga gampang banget adaptasi sama materi-materi yang aku kasih gitu. Bisa banget cepet nyerapnya tuh gampang pertama, terus juga nggak malu buat nanya gitu, karena
Kalau aku sih biasanya ya, karena kan aku ini juga ngajar ya. Kadang-kadang orang yang baru pertama kali belajar itu kan malu nanya. Nah ini tuh enggak gitu, dan ngelihat karya-karyanya ini mah kayaknya bukan orang yang pertama kali pegang software gitu, kayak emang mereka udah punya basic asalnya, mungkin karena hobi juga atau aku nggak tahu background sebelumnya gimana ya. Gitu. Cuman ya ngelihat antusiasmenya dan hasilnya, wah keren-keren ini. Terus juga mereka tuh nggak terpaku sama peraturan yang aku kasih gitu loh. Aku kan awalnya ngasih peraturan mereka supaya pakai software tertentu kan. Nah mereka tuh bisa explore itu gitu. Jadi ya udah, karena aku nggak punya, aku pakai yang biasa aku pakai aja. Dan surprisingly hasilnya tuh juga nggak jauh beda dari ekspektasi aku gitu. Kayak bahkan lebih kayak wah keren banget ini. Nggak nyangka aku kayak gini. Iya, aku pertama kali kagetnya. Aku tahu background-nya ada beberapa yang memang kayak udah biasa apa ya, bikin ilustrasi gitu, bikin potret, lukis apa segala macam. Tapi yang pure misalnya arahnya ke grafis dalam artian bikin benda gitu ya. Misalnya kan ada materimu bikin gelas gitu, bikin yang 3D kayak gitu. Terus juga ya itu di sebelum-sebelumnya kayaknya belum ada gitu. Tapi lebih banyak kayak mereka biasa memang melukis lah ibaratnya. Melukis tuh banyak yang kayak gitu. Jadinya pas aku lihat, oke lah pertama kali yang pada ngepost foto-foto awalnya tuh, oh iya oke lah ini ngikutin step by stepnya mungkin bisa. Walaupun udah kelihatan ya ada yang memang smooth, ada yang kaku dalam perpaduan warna dan segala macam. Nah tapi mulai ada yang menarik adalah ketika udah ada yang mulai kreasi itu. Misalnya kalau nggak salah pertama tuh bikin tutupnya. Tutupnya, iya benar. Bisa juga nih orang. Bisa, iya. Benar. Karena ya sebenarnya gini sih, kalau aku sendiri belajar desain, yang pertama itu harus diterapkan itu adalah mindset-nya. Jadi bukan teknis ya. Kalau sekarang kan aku lebih banyak ngajarin teknis kan buat code sign ini kan gitu. Tapi yang paling penting tuh emang mindset-nya. Jadi kalau mindset desainnya udah kena, kayak kita udah punya sense istilahnya, mau bikin apapun tuh lebih mudah gitu. Jadi kita cuman nonton sekali tutorial, kita ngikutin terus ya udah kesananya kita bisa lebih gampang gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya, aku rasa mungkin tapi mungkin juga bisa kebalikan nggak sih? Misalnya kan ada orang bilang tuh practice make perfect kan. Berarti kan kayaknya aku termasuk tipe yang lebih meyakini apa ya? Lo kalau awal-awalnya jelek, misalnya gambarnya jelek gitu, tapi kalau makin banyak latihan atau misalnya sense keindahannya tuh bisa dilatih gitu, bukan kayak bawaan lahir. Kalau kamu lebih prefer yang mana tuh? Nah, jadi aku percaya ada dua hal. Dalam seni itu ada yang cenderung kayak Picasso atau ada yang cenderung kayak Michelangelo. Gitu. Dua-duanya Picasso yang mana, Michelangelo yang mana nih? Aku nggak tahu sejarahnya. Dua-duanya tuh sama-sama pelukis kalau nggak salah ya, Tapi gini, kalau Picasso tuh dia udah punya sense gitu. Dia udah punya sense, dan memang orang-orang yang punya sense itu tanpa harus praktis lebih keras ya hasilnya cenderung lebih bagus gitu ya, karena dia memang punya sense di awal. Istilahnya bakat kali ya, bakat. Ada orang yang bisa ngegambar bagus karena bakat, tapi Michelangelo itu adalah orang yang dia lebih ke teknis, dia ngikutin teknis, tapi hasilnya bagus juga gitu. Jadi memang kalau di desain itu ada kaidah-kaidah yang sangat teknis juga gitu, nggak cuman pure art. Kalau art kan ya udah gimana kita sebagai pelukis kan. Nah kalau desain itu nggak bisa kayak gitu, jadi dia ada ada kayak rules-nya sedikit lah gitu, yang kita harus beradaptasi sama rules itu, tapi memang di-combine sama art sendiri gitu. Nah Michelangelo tuh tipe yang dia ngikutin rules gitu. Kayak gitu, dan ya dan ini sih, dan juga nggak salah sih, karena
Karena orang kan beda-beda awalnya kan gitu. Ada yang memang bakat, ada yang nggak bakat tapi dia mau belajar gitu. Iya. Gitu. Yang aku ingat justru kalau Picasso tuh kalau nggak salah ya, mungkin karena aku pendekatannya ke jualannya ya, Picasso tuh adalah termasuk pelukis yang jago jualan gitu. Jadi kalau nggak salah Michelangelo tuh termasuk yang cukup miskin ketika dia hidup, tapi karya-karyanya jadi mahal setelah dia meninggal ya, kalau aku nggak salah ingat, atau ketukar dengan yang lain gitu. Nah, tapi Pablo Picasso tuh bisa udah tajir ketika dia lagi hidup gitu, maksudnya karya-karya lukisnya udah bisa dihargai cukup mahal ketika, kalau nggak salah ingat ya. Cuman nggak tahu apakah ya tadi mungkin baru tahu kalau dia ternyata cukup dia jenius, sedangkan kalau si Michelangelo mungkin ya bakatnya nggak terlalu ini, tapi lebih ke pekerja keras. Nah, kalau kamu sendiri kan ngambilnya kuliah ya, aku ngomongin kuliah, itu desain grafis ya, atau desain komunikasi visual ya? Iya, di kafe. Kalau di kafe itu lebih ke art atau lebih ke apa tadi kan istilahnya apa? Combining art and science sih. Desain itu combining art and science ya. Sainsnya juga ada gitu. Sainsnya biasanya memang kita nggak berhitung, jarang banget berhitung sih. Tapi kita ngelihat sainsnya itu human science kali ya. Oke. Gitu. Jadi kita ngelihat manusia sebagai pengguna itu yang kita gali sebagai dasar kita bikin sebuah karya gitu. Gitu. Jadi emang yang didahulukan fungsinya dulu sih. Fungsinya dulu, baru setelahnya artnya mengikuti gitu. Kalau kata Bauhaus itu pionirnya modern art. Jerman. Pada saat Jerman saat Perang Dunia Kedua. Kiblatnya modern arsitektur kalau nggak salah ya. Dia bilangnya form follow function. Jadi bentuk itu mengikuti fungsi gitu. Kalau di DKV sendiri aku percaya bahwa seninya itu si visualnya itu harus bisa merepresent sesuatu gitu. Kita mau ngomongin apa sih gitu. Nggak ada ujuk-ujuk tiba-tiba ada gambar dinosaurus misalkan di tengah. Kita mau bikin poster terus tiba-tiba ada di tengah-tengah kanvasnya ada dinosaurus. Ya kalau nggak ada alasannya lebih baik nggak usah gitu. Jadi semua elemen grafis yang kita taruh di dalam kanvas kita tuh kalau bisa dia represent sesuatu gitu. Jadi delivering message aja gitu. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang nggak ada fungsinya gitu. Ya itu mah art aja, pure art. Tapi kalau desain mah nggak bisa gitu. Oh, berarti memang lebih ke industri lah ya, lebih kayak memang tujuannya kalau ini khususnya DKV gitu ya. Apalagi kalau DKV kan kalau aku lihat praktek di lapangannya adalah kerjanya mungkin lebih banyak di periklanan, advertising kayak gitu, atau juga di perusahaan memang yang di bagian marketing, advertising, kreatif yang kayak gitu-gitu ya. Berarti memang lebih ke tadi ya, bagaimana menyampaikan message gitu ya. Kalau marketing kan kurang lebih kayak gitu. Apakah itu membuat jadi berarti kalau berdasarkan Bauhaus tadi form follow function itu ya. Berarti itu ibaratnya gini, kalau ada dalam tanda kutip ada campaign sesuatu yang ingin disampaikan, yang akan kamu ulik adalah dari campaign tersebut gitu ya. Campaignnya ini mau apa? Nah, nanti baru turunannya jadi desain kayak gitu. Bentuknya harus dimunculkan apa kayak gitu. Benar. Terus juga kita harus tahu target audiens kita tuh siapa, yang bakalan ngobrol sama kita tuh siapa. Apakah kalau dari demografis ya, apakah dia orang tua, apakah dia anak muda, apakah dia anak-anak, apakah dia seorang ibu gitu misalkan. Ibu muda, ibu tua gitu kan, banyak range-nya tuh banyak banget. Dan cara berkomunikasi dengan orang, kita ambil satu sampel demografis aja tuh juga beda-beda gitu.
kayak ngobrol sama aku, sama ngobrol sama anak kuliah, pasti bakalan beda pendekatannya. Nah itu, si form itu tuh follow function. Function-nya itu banyak variabelnya gitu. Oh, iya. Ya salah satunya itu. Berarti itu wujudnya gimana tuh? Misalnya kalau coba kamu ceritain deh, kalau misalnya ada sampel, misalnya untuk sama-sama ibu-ibu gitu ya, atau sama-sama misalnya anak muda. Oke, aku prakteknya coba. apa tuh yang membuat itu berbeda? Gitu? Karena setiap manusia itu kan punya insight kan. Insight tuh kayak apa sih yang mereka inginkan, apa yang jadi prioritas, apa yang mereka takuti gitu. Nah, itu tuh kemudian dirangkum jadi segmen-segmen market tertentu gitu. Jadi contohnya aku ibu-ibu akan beda ngobrol sama mungkin orang yang 4 tahun di bawah aku yang belum menikah misalkan gitu. Karena sekarang aku punya prioritas. Misalkan aku punya prioritas aku anak, terus insight aku tuh pasti beda sama yang mungkin 4 tahun di bawah aku dan belum menikah gitu. Mungkin ketakutan aku saat ini, aku takut anak aku nggak bisa sekolah. Kenapa aku takut anak aku nggak bisa sekolah? Kalau anak aku nggak bisa sekolah, gimana caranya dia mau memperbaiki lingkungannya, misalkan kayak gitu ya, contoh-contohnya aja. Sedangkan mungkin kalau misalkan ngobrol sama orang 4 tahun di bawah aku yang belum menikah, udah belum ke sana gitu. Mungkin ngomongnya ya pokoknya aku bertanggung jawab atas diri aku sendiri. Insight-nya adalah bisa jadi ya aku pengen jadi orang yang paling top di industri aku, misalkan ngomongin karir, mungkin lebih relevan gitu. Kalau buat ibu-ibu mungkin lebih relevan ngomongin tentang keluarga kayak gitu. Iya, nah tapi bentuk itu kan tadi kalau di bisnis atau mungkin juga di desain ya, karena aku belajar ini juga dari desain. Kan kita bikin personanya lah ibaratnya. Kita bikin karakter siapa yang mau kita tuju, segmennya seperti apa, dan udah ada insight masing-masing persona tersebut. Misalnya persona ibu-ibu umur sekian, karakteristiknya seperti ini. Persona tadi wanita karir umur segini, kriteria segini. Kalau di desain dalam spesifik, misalnya kamu UI ataupun di desain grafis gitu ya, atau di desain komunikasi visual, data tersebut diejawantahkan jadi apa di bentuk desain yang berbeda gitu? Macam-macam, bisa jadi image, bisa jadi kombinasi warna. Jadi mungkin aku sebagai ibu-ibu lebih suka warna-warna yang kalem karena aku udah sangat riuh dengan keharian aku gitu ya. Bisa jadi kalau yang lebih muda mungkin aku pengen sesuatu yang lebih vibrant gitu, kayak gitu. Ya karena mereka masih energetik gitu, masih sangat energik. Jadi ya udah kita represent sama sesuatu yang warnanya vibrant, misalkan warna pink yang apa ya? Kalau aku mungkin pinknya pink pastel gitu. Kalau ini mungkin shocking pink gitu, bisa jadi kayak gitu. Image juga menentukan sih. Kalau aku mungkin lebih tersentil sama hal-hal yang melankolis gitu ya. Bisa jadi ibu kan biasanya gitu ya. Kayak iklan-iklan asuransi Thailand tuh Iya. Aduh yang kalau ngeliat tuh udah kayak bikin galau berhari-hari gitu nonton itu tuh. Mungkin kalau yang 4 tahun di bawah aku belum menikah, mungkin dia lebih suka iklan-iklan yang lebih banyak yang lebih humoris gitu. Yang ada komedi di dalamnya, bisa jadi kayak gitu. Iya. Oh iya, kalau DKV ini memang banyak pasti di iklan visual ya, iklan maksudnya video gitu ya lebih. Iya. Banyak video, terus kalau zaman dulu sih poster ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke konten sosmed kali ya. Ya mirip lah, cuman placement-nya aja yang beda. Gitu. Soalnya di DKV itu yang didesain adalah komunikasi visualnya ya ibaratnya kalau secara bahasa. Bukan. Sama copywriting tuh juga nentuin. Jadi cara cara ngomong sama teks tuh nentuin juga gitu si copy tuh. Kalau misalkan sama ibu-ibu muda mungkin bahasanya mungkin bikin lebih
ya bahasa bahasa supermarket gitu, mungkin kita lebih ngerti gitu. Kalau anak muda mungkin lebih bahasa slang misalkan kayak gitu ya. Sangat sehari-hari bisa jadi. Contoh ya kayak gitu. Aku mau ngasih case, bukan ngasih case sih. Sempat ada diskusi juga aku di grup sama teman-teman seangkatan terkait kayaknya berapa bulan yang lalu sempat naik, itu adalah kasusnya si startup fintech itu loh. Lupa lagi. Joska bukan? Joska, ya betul. Joska, betul. Ya. Joska itu si ininya Askar ya. Saya foundernya. Iya. Ya itulah ya. Nah, ketika itu sebenarnya dulu kita pernah diskusi aku di grup tersebut pernah diskusi agak kurang suka sama campaign yang dilakukan oleh si Joska tersebut sebenarnya ya waktu itu, dan itu kan segmennya kurang lebih kena lah di kami gitu karena keluarga muda kurang lebih kayak gitulah ya, sekitar setahun atau beberapa tahun, 1 tahun terakhir lah ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Karena kampanyenya lebih banyak campaign nakutin dalam tanda kutip gitu loh. Ya, fear-mongering gitu ya. Ya memang ada beberapa sampel yang menarik sih. Maksudnya ada beberapa data dan fakta yang dia ungkapkan benar. Misalnya sekolah anak mahal gitu. Cuman kan misalnya ya apalah beberapa hal yang dia ini kan walaupun dengan cara yang lucu gitu kan, seringkali kan bahasa teksnya juga lucu ya kalau kita dari ngomongin caption, bahasa dan penyebutan ke merekanya juga lucu gitu, mimin apa segala macam kayak gitu. Cuman kesan yang kita tangkap secara general adalah ini nakut-nakutin amat sih, maksudnya sekolah oke lah ada yang mahal, tapi ada juga kalau yang terjangkau gitu. Jadi kayak ngasih sampelnya tidak rata, karena kan mereka menimbulkan ketakutan itu dengan tujuan agar mereka agar yang disasar tertarik untuk investasi kayak gitu kan. Jadi takut sehingga mereka mau investasi kayak gitu. Iya. Nah, menurutmu gimana tuh kalau ada campaign yang itu, tapi perspektif kami ya, mungkin kamu punya perspektif yang berbeda juga kalau terpapar juga gitu. Sempat pernah berpikir hal yang sama. Jadi ada 2 opsi nih. Apakah Joska yang campaign-nya nggak masuk, salah pendekatannya, atau kita yang simply bukan target market-nya gitu. Aku pernah tanya sama temanku yang anak konten, terus dia bilang, mungkin kita yang simply bukan target market-nya kali, makanya kita merasa, ini kok lebay amat sih gitu. Terakhir itu yang ini kan, yang masalah melahirkan. Jadi melahirkan tuh bisa sampai berpuluh-puluh juta, bahkan kalau nggak salah lebih dari 50 juta ke atas ya. Karena dia tuh mention hal-hal yang sebenarnya kalau buat aku dan mungkin teman-teman aku yang satu strata itu, ini bukan hal utama yang harus kita dahulukan pada saat kita hamil dan mau melahirkan. Contoh kayak baby moon kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak penting ya, photoshoot gitu kan sebenarnya nggak penting. Tapi dia masukin itu di situ, dan itu tuh sebagai kayak sesuatu yang penting gitu, seolah-olah itu tuh penting ditaruh di situ. Ya bener sih, mungkin kita yang bukan target market-nya, dan karena aku nggak tahu sih ya, apakah aku yang terlalu sensitif. Orang-orang yang terlalu sensitif dan merasa bahwa campaign ini tuh untuk semua orang, semua kalangan, atau ya mungkin itu sih, mungkin kita yang terlalu sensitif juga. Enggak juga sebenarnya, karena kalau orang yang di atas kita misalnya yang nge-spend segitu itu udah nggak butuh investasi sebenarnya, maksudnya. Iya. Investasi kan untuk orang-orang yang tidak cukup gitu loh, karena kita harus menata masa depan kan. Tapi kalau orang yang udah gue nggak peduli lagi gitu. Kalau yang aku lihat dia itu kan tujuan utamanya adalah jualan saham ya sebenarnya ya. Sedangkan mungkin kalau buat orang-orang yang baru mau menata, itu tuh lebih ke planningnya, ke financial planningnya. Jadi memperbaiki pengeluaran, pemasukan, pencatatan kayak gitu. Sebenarnya cukup dari situ aja sih gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa
ya bener juga, mungkin bukan aku target marketnya, sekarang pada saat aku ngelihat lagi sosial medianya, cara dia ngomong itu udah, apa ya, dia tuh udah ngomongin beli saham dan lain-lain gitu. Buat keluarga muda yang buta banget sama finance, kayaknya emang belum nyampe situ gitu. Gitu sih menurut aku. Walaupun ya emang sosial media dia itu kan awal-awalnya gimana ya? Aku tuh juga merasa relate gitu. Jadi kayaknya ini pendekatannya, aku yakin gitu sih awalnya, pendekatannya mungkin salah gitu. Harusnya dia nggak ngomong kayak gitu, atau ya harusnya lebih roots gitu loh. Jadi apa ya? Gimana ya nyampeinnya ya? Ya tapi karena kita merasa tidak relate, jadi kita tuh jadi kayak marah-marah gitu. Lu kan harusnya ada di sisi gue gitu, kayak gitu. Tapi kok lu malah ngomongin hal-hal yang yang jauh gitu. Kayak gitu. Nah, itu kan tadi ibaratnya oke lah, bisa jadi bukan segmen market. Walaupun kalau aku mungkin nganggapnya adalah bukan menyebarkan ya, kampanye dengan cara menakut-nakuti. Kalau kamu pendapatnya mungkin lebih kayak bukan segmen. Kalau aku mungkin lebih menakut-nakuti. Iya. Nah, apakah sebenarnya kalau kita ngomongin campaign atau ya tadi ya komunikasi visual ya, atau ya secara umum campaign lah ya, metode mana sebenarnya yang paling bagus tuh? Metode menakut-nakuti atau metode lawannya apa ya, mengajak lah. Kalau misalnya kalau kita ngomongin bahasa kitab suci kan ada yang ada yang himbauan ketakutan jangan masuk neraka gitu, karena neraka tuh mengerikan. Tapi kan ada yang satu ajakan surga tuh bagus loh gitu. Nah, kalau kita ngomongin mending ngajarin apa, compassion, love and compassion, atau ngomongin ketakutan gitu ya. Nah, iya. Kalau di kitab suci mungkin begitu ya. Cuman kalau di bahasa marketing hal-hal positifnya atau ditakut-takutin gitu. Kayaknya ada pergeseran juga sih. Kalau dulu aku yakin menakut-nakuti orang itu adalah cara yang paling gampang. Karena orang Indonesia tuh daripada sama regulasi, mereka tuh lebih takut sama mitos. Pamali misalkan kayak gitu. Iya. Jadi emang pendekatan nakut-nakutin tuh juga gini, aku nggak tahu sih ya, tidak berusaha untuk menilai, tidak general lah mungkin ya. Tapi yang aku lihat tuh juga banyak orang yang lebih gampang ditawarin sesuatu karena ditakut-takutin gitu. Kalau di sekitar aku sih kayak gitu. Contoh ngomongin ngomongin ya asuransi kan. Kalau telemarketing juga sama kayak gitu kan. Lebih ke ya jadi ngomongnya tuh udah ke meninggal gitu. Kita tuh kan takut ya kalau kita meninggal, anak kita nanti gimana, orang tua gimana gitu. Jadi ya udah kita invest aja ke asuransi itu misalkan kayak gitu. Karena ya udah ditakut-takutin duluan. Kita tuh lemah sebenarnya ya. Dan lebih mungkin rasionalitas kita rendah gitu. Nggak, sorry banget. Yeah. Cuman yang aku lihat sih kayak gitu. Jadi orang tuh kalau udah takut, mereka tuh panik. Dan ya udah mereka tuh bakal melakukan apapun untuk menghindari itu gitu. Iya, bisa jadi. Ketimbang kita kasih ilmunya supaya mereka bisa antisipasi di awal kayak gitu. Menakut-nakuti itu kayak jalan pintas sih kalau menurut aku. Karena orang ya gitu, mungkin akarnya dari pamali itu kali ya. Iya. Kayak simply orang disuruh jangan duduk di depan pintu katanya nanti susah jodoh gitu. Padahal ya udah aja karena memang ngalangin jalan kan sebenarnya, tapi karena ditakut-takutin itu orang jadi lebih oke gitu, jadi lebih aware. Cara mudahnya ya. Tapi itu nggak bekerja di ini loh, di rokok loh. Rokok kurang menakutkan apalagi bungkus rokoknya tuh kan udah gambar orang. Makanya dia berani tempel gambar semenakutkan itu di bungkus rokok karena tahu bahwa candu itu lebih candu tuh lebih besar daripada ketakutan gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau udah candu tuh gimana sih?
Jadi orang dikasih gambar gitu juga cuek gitu. Makanya mungkin dia berani taruh di situ karena mereka yakin itu tidak akan mengurangi, ya nggak akan mengurangi peminat orang untuk merokok gitu. Tapi pertumbuhan angka perokok baru juga tinggi. Artinya kan orang yang belum candu, tapi ketika mereka pertama kali beli, harusnya ngelihat covernya, atau kalau misalnya message menakutkannya tuh melekat, mereka nggak jadi dong. Misalnya apalagi udah sebelum ada tulisan kan, sebelum ada gambar udah ada tulisan dulu kan, menyebabkan gangguan janin, impotensi dan segala macam. Tapi ya karena orang Indonesia sulit membaca, oke dikasih foto kan supaya lebih cepat nangkepnya. Iya, nah tapi itu case yang menarik sih sebenarnya ya. Bagaimana kalau memang ketakutan itu jadi hal yang kampanye yang menarik, tapi kenapa di rokok itu tidak terlalu, atau mungkin ini bayangan keindahannya melebihi ketakutan yang ditawarkan. Misalnya kalau anak-anak remaja lah mungkin yang merokok pertama kali, bayangan keindahannya adalah mereka kelihatan keren kayak gitu. Mereka jadi lebih gaul mungkin apa segala macam. Nah itu ternyata melampaui ketakutan yang ditawarkan sehingga jadi ini. Berarti sebenarnya bisa jadi kalau kampanye negatif itu akan kalah dengan kampanye positif kalau positifnya lebih bagus gitu. Iya nggak sih? Iya, bisa jadi. Iya, benar. Dan kita kan sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Maksudnya, oke, kita sudah berusaha untuk memberikan peringatan pada orang-orang bahwa merokok itu bisa merusak dan lain-lain gitu. Tapi kalau kamu pernah dengar di masyarakat tuh udah gila banget sih. Mereka tuh udah nggak percaya kayak gitu. Mereka tuh bahkan melebih-lebihkan khasiat rokok. Contohnya ya, kayak gue merokok tapi gue sehat-sehat aja tuh gitu. Banyak banget yang kayak gitu soalnya. Jadi jadi gimana ya? Emang harus disesuaikan dengan lingkungan juga sih. Maksudnya ya kita nggak bisa ada misalnya gimana ya? Ada hal-hal yang nggak bisa kita prediksi gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Contohnya adalah mitos dari mulut ke mulut yang ternyata dia udah lebih solid daripada sains itu sendiri gitu. Iya betul. Lebih mudah percaya sama orang dekat ngomong ya dibanding mungkin orang yang pintar yang ngomong gitu ya. Benar. Tapi mungkin cara ini tuh udah dipakai sama startup unicorn gitu ya. Mulai sekarang mereka tuh mulai pendekatannya tuh mulai grassroots gitu loh. Contoh Gojek gitu. Dari cara mereka berkomunikasi tuh udah nggak kaku lagi, udah nggak ya pokoknya semua kalangan tuh kayaknya bisa menerima itu gitu karena penyampaiannya lebih mudah pertama itu. Orang nggak pakai bahasa yang sulit dimengerti. Sama kontennya tuh juga dia pakai konten-konten yang lagi hype gitu loh. Jadi konten-konten lokal yang lagi hype. Contohnya apa ya? Kalau aku pernah lihat mereka sharing tuh mereka kan bikin mood board kan. Jadi bikin kayak key visual itu. Emang mungkin karena mereka tahu orang Indonesia itu gimana ya, gampang mencerna hal-hal yang pertama lagi viral. Yang kedua ya tadi bahasa komunikasinya itu nggak bisa terlalu tinggi gitu untuk mudah dicerna sama semua orang ya. Gitu. Jadi mereka pakai konten lokal kayak contoh dari visual implementasinya tuh vernakular. Kalau vernakular itu kayak lukisan belakang truk misalkan, atau spanduk pecel lele. Nah mereka tuh mulai ke sana mainnya dan kalau kamu lihat copy text-nya juga nggak ada yang pakai bahasa baku sih kalau menurut aku ya. Dia udah pakai bahasa sehari-hari aja kayak kita ngobrol gini.
gitu. Jadi ya lebih mudah dicerna. Walaupun emang apa ya, belum, kalau menurut aku sih memang belum edukatif sih, tapi ya karena memang bukan itu tujuannya kan. Iya, Gitu. iya sih. Gitu. Kalau kita ngomongin secara umum demografi, memang ada yang misalnya oke lah yang intelek gitu, tapi kan tetap mayoritas adalah rata-rata kan, mayoritas pasti average kan, average pasti kan di tengah gitu kan. Makanya juga mungkin kalau mencontoh yang dilakukan Gojek ya, kampanye dalam tanda kutip lucu-lucuan lah, kayak misalnya apa sih yang tahun lalu tuh sempat lucu-lucu juga yang apa ya namanya, mereka menyebut golongan orangnya apa yang kreatif misalnya kalau nggak ada gayung atau apa, mereka pakai botol aqua yang apa sih namanya, Iya, itu apa kan sih yang yang ala-ala. aduh aku lupa lagi itu Iya, kampanye apa ya. Ya itu menarik kan, itu menarik, tapi itu jadi kayak relate juga, dan juga ya dalam tanda kutip mungkin receh gitu loh maksudnya. Makanya receh, mungkin bener receh. Makanya konten receh kan naik banget ya sekarang, humor ataupun apa gitu kan. Bener. Jadi apakah Iya. kita jadi lebih mundur, tapi ya ternyata mungkin itu average-nya begitu gitu nilai. Iya. Nilai tengahnya. Mungkin kita kalau ada ibarat orang gini ya, mungkin kita perlu mundur untuk maju gitu. Iya, Kita perlu mundur dulu, kita mundur, kita cari tahu lagi, kita lihat lagi gimana cara pendekatan supaya orang-orang itu gampang ngerti gitu. Lalu ya udah dari situ kita mulai apa ya, mulai develop mulai develop konten apa yang mau kita sampaikan gitu. Mungkin awalnya konten receh-recehan aja, tapi kemudian mungkin nggak menutup kemungkinan untuk cari konten yang lebih apa ya, konten yang lebih berisi lah ya, bermanfaat gitu, berisi, bermanfaat gitu. Iya betul. Iya makanya juga apa ya, kayak tahun lalu kan banyak demo-demo mahasiswa yang lucu-lucu gitu kan, yang memeable gitu loh, jadi benar. Jadi ini banget gitu, mungkin itu bahasa komunikasi yang lagi naik ya, yang lagi memang mudah diterima ya, kayak gitu. Iya. Kalau kamu sendiri ada ini nggak, apa ya, aku pendapatnya gini, kalau yang kayak gitu-gitu itu menarik memang, meng-capture kita, dan mungkin potensi viralnya tinggi lah bahasa komunikasi visual yang seperti itu. Tapi mungkin memorinya nggak akan lama gitu, nggak akan sepanjang misalnya, walaupun sama-sama nggak terlalu penting juga, misalnya apa, Oreo dicelupin dijilat gitu, dijilat ada jargon ya, ada jargon yang lebih mendalam lah gitu, sehingga lebih apa ya, lebih kekang, Philips terang terus. Nah, hal-hal apa ya, hal-hal yang kita ingat apa ya, lebih dalam gitu, sesuai dengan ininya juga gitu. Tapi kalau kayak Gojek aja, oke, itu menarik tuh, tapi kita udah lupa lagi apa gitu. Walaupun kita termasuk user, atau aku termasuk user yang banyak juga, terutama GoFood gitu. Tapi apa ya? Tapi mudah lupa gitu. Lupa lagi terhadap hal-hal yang kayak gitu. Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku gini sih, Gojek tuh kan udah bukan cuman produk ya, tapi menurut aku Gojek tuh udah jadi brand. Artinya dia tuh udah jadi top of mind orang pemakai ketika nanya apa sih, contoh kayak Aqua, contoh kamu minum air putih apa Aqua bilangnya, padahal masih banyak merek-merek ya yang sama kayak Aqua gitu kan, merek-merek lainnya gitu. Gojek juga sama. Jadi menurut aku Gojek tuh udah jadi brand, dan itu jadi nggak relevan ketika kita ngomong brand itu tuh udah jadi love marks. Jadi orang tuh udah ada di sini nih, Gojek tuh udah nggak perlu sesuatu yang apa ya, yang memorable lagi pada saat kita udah pakai itu setiap hari gitu. Kita udah pakai apps itu setiap hari, terus ya buat apa kita pakai jargon-jargon yang bisa yang bikin melekat gitu, toh si produknya aja tuh udah bikin kita melekat gitu, dan dia tuh udah, ya orang nggak ada, kalau sih menurut aku ya, orang udah sekali pakai Gojek tuh dia nggak akan berpaling lah istilahnya gitu, walaupun ada kompetitor lainnya gitu ya. Kecuali kalau udah pakai Grab, pasti akan terus pakai Grab. Iya,
Ya mungkin ya. Aku juga mulai mempertimbangkan pakai Grab sih sekarang soalnya. Aku pakai Grab, mulai lebih sering pakai Grab karena OVO sih sebenarnya. Karena OVO dan Tokopedia Iya. jadi lebih kayak karena jadi kayak satu ekosistem gitu sih sebenarnya. Jadi cuman kalau pesan makan, kalau misalnya makan keluar kan lebih banyak istri lebih pakai GoFood gitu. Cuman kalau aku kalau keluar kayaknya Grab. Walaupun jarang juga Walaupun aku sekarang mulai kalau GoFood tuh mulai apa ya kayak research dari kedua aplikasi ini. Misalkan ada yang lebih murah terus aku pakai. Iya. Walaupun cuma 1.000, 2.000 ya udah aku pakai yang itu. Iya itu sih. Itu mah ini ya prerogatifnya konsumen sih mencari yang lebih murah. Iya benar. Iya gitu. Jadi menurut aku jargon tadi udah nggak relevan ketika kita pakai produknya setiap hari gitu. Itu tuh udah nempel di kepala. Jadi nggak perlu sih. Oh iya betul. Bisa menurut aku pribadi. Nah, kalau kamu kan UI UI designer lah ya. Sebenarnya yang dilakukan apa sih di situ di perusahaan kamu yang sekarang kamu ngapain sih di situ sebenarnya UI designer tuh? Apa ya? UI designer tuh sebenarnya kayak kita simpelnya sih yang nge-layout produk digital sih. Gitu. Jadi kita mulai bikin komponennya apa, terus kita tentuin warnanya apa, terus ya udah deh kita rapihin. Simpelnya kayak gitu ya, simpelnya. Perusahaan yang kamu tempat sekarang kan project base ya, atau ada produk juga? Iya, ada produk juga sih, mulai merambah ke produk. Tapi yang kamu lakukan ada produknya games, tapi aku nggak ke sana. Kamu lebih di project-nya? Iya, aku lebih ke project service-nya. Nah, kalau di service-nya atau di project-nya berarti kan prosesnya kalau setahu aku itu mungkin beda-beda ya. Apakah kamu dapat apa sih sebenarnya wireframe dulu dari apa namanya analis atau kebetulan kalau di kantor UI UX itu adalah role yang dikerjakan sama 2 orang yang berbeda. Ada yang sama kan, dia merangkap UX juga merangkap UI gitu. Kalau kebetulan di kantor aku beda, jadi UX, si wireframe itu dikerjakan sama UX dan nanti UI memvisualisasikan itu gitu. Lalu nanti bolak-balik tuh gitu ya? Iya. Ya. Tantangannya apa biasanya kalau di pekerjaan ini sebagai UI designer? Tantangannya adalah ketika ya lebih banyak tantangannya tuh sebenarnya lebih banyak berhadapan sama klien sih. Jadi kadang kita udah bikin alternatif terbaik versi kita, tapi ada juga alternatif terbaik versi klien. Kayak mereka request sesuatu yang menurut kita sebagai desainer tuh nonsense gitu. Jelek gitu tuh. Sorry to say ini tapi jelek gitu. Tapi ya karena kita walaupun sebenarnya ada cara ya kayak kita coba compare versi kita sama versi klien. Maksudnya kita mau ngeliatin kalau yang mereka minta tuh nggak user friendly kah atau ya secara layout yang nggak enak aja dibacanya gitu. Tapi ya apa boleh buat kalau klien sudah bertitah ya udah. Ya. Gitu sih, itu tantangan terbesar tuh itu sebenarnya ya. Kalau di dalam tim sendiri sih selama komunikasinya bagus maka ya all is well lah. Nggak masalah gitu. Nah, berarti itu komunikasi jadi kunci. Dalam menghadapi klien yang seperti itu kan kamu udah ada knowledge-nya satu secara legitimasi bisa berani berdebat lah sebenarnya. Iya, benar. Terus juga mungkin secara sense apa tadi ya, kita ngomongin sense keindahan atau sense art-nya, ya pasti lebih bagus karena kamu berhari-hari atau sehari-harinya menghadapi hal tersebut. Iya. Gitu. Sedangkan makanya tadi kamu menemukan, oh iya, tesnya klien ternyata tidak bagus. Iya. Ujungnya seperti apa ya? Ujungnya kamu ngikutin. Iya, ujung-ujungnya ngikutin. Kemarin tuh aku dapat project yang gitu yang sebenarnya mereka itu nggak aku bikin sebuah produk gitu ya. Maksudnya sebuah produk
permintaan klien. Terus oke, dari UI nggak ada komentar, mereka udah bilang ini udah oke banget. Terus tiba-tiba di akhir apa ya, di akhir timeline kita udah mau rilis nih, mereka minta ada satu layout yang dirubah dan itu tuh nggak banget menurut aku. Walaupun cuman kayak ini teks rata kanan, rata kiri, rata tengah, tapi menurut aku itu ngaruh banget gitu kan. Sedikit itu aja tuh kayak aduh, mengganggu gitu. Buat aku mengganggu banget gitu, dan aku yakin sebenarnya orang yang baca tuh juga kayak mungkin akan kesusahan gitu, tapi mereka kekeh, jadi ya udah gitu. Iya, betul. Aku juga makanya aku mulai beralih ke produk karena Iya, benar. Kita nggak usah bertarung sama ego orang jadinya. Walaupun jelek misalnya hasilnya ya ini kemauan gue kok gitu. Iya. Kan kalau produk pun kan akan ada iterasi kan soalnya. Betul. Gitu. Ya rilis aja dulu lah, nanti tinggal diperbaiki gitu. Iya. Betul. Tadi gara-gara kamu ngomongin font atau rata kanan rata gitu, itu aku juga dengerin materi kamu yang di co-design kan, sebenarnya ada beberapa yang aku dengerin. Terus juga termasuk yang itu aku baru ngeh banget karena aku tidak belajar teori sama sekali ya, yang masalah font, yang bahwa kalau misalnya font apa sih namanya lupa lagi ya, serif sans itu seperti apa kriterianya, sans serif seperti apa gitu ya, kriterianya, makanya di koran lebih banyak ini kan kamu juga bilang kayak gitu ya, karena mata jadi nggak pegel. Ternyata memang penting ya belajar teori juga ya. Penting. Iya, teori itu ada manfaatnya. Bener. Cuman kalau ngomongin aplikasi, selama dia teksnya nggak berkepanjangan sih menurut aku nggak masalah ya, kita pakai yang nggak bersepatu, itu yang tidak berkaki. Karena banyak juga kok sekarang yang mulai, walaupun mungkin mata letih, tapi ya udah kita pakai yang sans serif aja gitu. Banyak juga sih. Iya, mungkin juga udah nggak ini ya, udah ya karena perkembangan juga sih, nggak melulu harus itu gitu, nggak melulu harus Times New Roman terus gitu. Iya. Sebelum kita memulai desain, kita kan harus sebelum kita deliver desain kita tuh kan harus memvalidasi apakah desain kita tuh udah oke atau belum. Nah, ada satu step yang biasanya kita lupa atau nggak jadi prioritas, yaitu testing. Testing itu masuk ke dalam research gitu. Jadi research itu kan ada yang biasanya dilakukan sebelum memulai desain, ada juga yang tadi sebelum memulai desain itu untuk mendapatkan insight dari persona biasanya. Ada juga yang setelah kita desain, kita tes gitu. Kalau di UI UX tuh, kalau aku kemarin baru cobain juga yang namanya UAT, jadi usability testing. Gitu. Dan itu tuh ngaruh banget, ternyata desain yang selama ini kita kira akan fit in sama target kita tuh ternyata nggak 100% gitu. Dan dari situ tuh kita mulai paham bahwa penting banget usability testing gitu. Mungkin nggak cuman ke website atau apps doang ya, tapi kalau menurut aku kalau kita mau bikin desain apapun gitu ya, misalkan buku cerita anak, kayak gitu juga penting untuk kita bikin prototype dan kita cobain ke 1 atau 2 orang calon user kita gitu. Penting sih itu. Iya, itu betul banget sih. Untuk memvalidasi. Iya, betul banget. Apalagi kalau sekarang kan misalnya, kalau ke buku itu turunannya produk fisik ya, tapi kalau sekarang kan misalnya banyak kan produk digital. Kita kan hanya di handphone aja kan kita ngelihat segala macam itu. Makanya penting banget, ada tuh, aku lupa metodenya apa ya, sebenarnya kayak emphasis ataupun di design thinking juga sih prosesnya. Cuman kan kenapa sih button ini adanya di bawah, tapi lebih ke UX mungkin jadinya ya. Button ini kenapa ada di bawah, kenapa menu ada di bagian atas, atau sebenarnya dilempar dulu ke konsumen yang intuitif, mereka ngekliknya akan kemana sih? Mungkin itu sih, mungkin itu juga penting banget agar kita bisa ya biar usernya, kita kebayang usernya ini akan kemana, sehingga kita bikin produknya sesuai dengan ya intuitifnya user gitu.
Kalau dulu tuh di website bahkan ada ini loh. Aku pernah nyoba juga tuh dulu kayak dulu nih kayak udah 5 tahun kesono lebih lagi gitu. Dulu tuh ada ini apa namanya? Lupa namanya apa ya. Jadi mata orang mengarah kemana dulu tuh di halaman website gitu. Jadi ada deteksi sehingga turunannya nanti kita bisa kalau bikin konten di website kita misalnya bold-nya di sebelah mana, heading-nya di sebelah mana, warna yang mau kita tonjolin apa, kayak gitu-gitu, sehingga sesuai dengan arah mata si ini. Oh iya, ternyata secara intuitif orang tuh kalau buka website ngelihatnya ke sini, sehingga jadi lebih ya kalau kita ngomongin campaign kan lebih kena jadinya, lebih kebaca. Iya, benar. Gitu kan. Itu namanya eye tracking. Oh iya, eye tracking ya, buat nge-track ininya ya. Iya. Jadi kalau itu tuh biasanya dulu kan aku belum waktu belajar itu belum produk digital tuh belum tren. Jadi aku belajarnya dari printing aja gitu. Orang tuh kalau baca dari kiri ke kanan biasanya. Kalau orang Indonesia? Kiri ke kanan, orang Indonesia, iya orang Indonesia. Makanya disesuaikan lagi sama kulturnya nanti. Iya, dari kiri ke kanan. Terus mayoritas dari kiri ke kanan. Iya, kayak gitu. Kiri ke kanan, terus bawah kiri lagi, nanti ke bawah kanan gitu. Makanya nanti kalau misalnya kita mau naruh elemen kayak logo sponsor misalkan, itu tuh harus ditaruh di mana dan kenapa, itu tuh udah ya karena based on itu, eye tracking itu gitu. Kita nggak mau tiba-tiba si logo sponsor ada di sebelah kiri atas karena itu bukan prioritas orang untuk melihat gitu. Orang tuh harus ngeliat dulu judul acaranya apa misalkan. Itu mah di sponsor mah di bawah-bawah aja gitu. Iya sih, menarik banget sih itu. Desain, karena kita kayak tadi juga ya masalah intuitif itu salah satu menurut aku produk, tapi mungkin jatuhnya ke desain produk ya, tapi membuat kita intuitif juga itu adalah yang simple kalau di motor adalah gas kenapa ditarik gitu loh. Coba misalnya kayak di mobil gitu, diinjak atau ya motor-motor mahal ada sih yang pakai cetekan gitu ya. Cuman motor common gitu ya, motor umum itu kan begini gitu loh, enak banget gitu loh. Coba bayangin misalnya lebih susah dari itu gitu, atau didorong nggak enak gitu loh. Jadi, iya, benar. Atau kayak di pesawat dipakai tuas itu nggak ini gitu. Itu kayak udah, itu mungkin risetnya juga panjang ya, nggak mungkin dari langsung aja bikin gitu. Itu kayak testingnya juga beratus-ratus kali bahkan. Iya. Betul. Oke deh Bel, thank you banget ya nih waktunya malam-malam. Iya, makasih juga Panji sudah diberi kesempatan untuk ngobrol di podcast. Ya ini mungkin akan tayang minggu depan gitu ya. Nanti aku akan kasih tahu. Aku tutup dulu ya buat yang dengerin. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis selanjutnya. Sekian dari saya. Bye.